Halo, selamat sore Sobat Tangguh, apa kabar? Senang sekali saya, Amanda Dasrul, dapat bertemu Anda kembali dalam dialog dengan topik Dua Sejoli Masker dan Vaksin. Sahabat Tangguh, kita patut bersyukur bahwa situasi pandemi di negara kita saat ini terkendali dengan baik. Kita semua mungkin sudah tahu, saat ini negara-negara di Eropa sedang mengalami gelombang ketiga. Satgas 1 minggu terakhir ini mencatat ada kenaikan kasus di beberapa provinsi dan kabupaten kota seperti Papua Barat, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, bahkan di DKI Jakarta sekalipun. Karena itu, meski saat ini aktivitas mulai melonggar, belajar dari banyaknya negara yang cakupan vaksinasinya sudah tinggi, tapi masih saja terjadi gelombang ketiga. Mengapa ini bisa terjadi? Belum lagi kita masih harus berjibaku dengan dinamika perubahan perilaku virus, terutama varian Delta. Saat ini subvarian Delta AY42 atau Delta Plus dilaporkan sudah masuk ke negara tetangga kita, Malaysia. Lalu bagaimana agar kita di Indonesia tidak sampai mengalami lonjakan kasus yang semakin parah yang dapat memicu gelombang ketiga? Untuk itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atau COVID-19 meluncurkan gerakan Dua Sejoli, duet sejati antara masker dan vaksin. Gerakan yang terinspirasi dari salah satu karya terbaik Guru Soekarno Putra, Galih dan Ratna. Telah bersama kita sejumlah narasumber yang berada di balik ide kreatif gerakan ini. Narasumber pertama, beliau sudah selalu dan tak pernah lelah mengingatkan kita untuk disiplin dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Ada Mas Heri Trianto. Selamat sore, Mas. Mas Heri Trianto ini selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Salam sehat, Mas Heri. Terima kasih sudah hadir. Salam sehat. Narasumber berikutnya ini ada Ibu Indrawati Wijaya yang lebih dikenal dengan Ibu Acin selaku Direktur dan Eksekutif Produser Musika Studios. Salam sehat Ibu. Terima kasih sudah hadir ke studio bersama kami. Terima kasih. Dan kemudian ini ada narasumber selanjutnya nih, siapa yang tidak kenal nih, sosok legendaris Indonesia, seniman, musisi yang saat ini tengah sibuk nih sebagai wakil rakyat. Telah bersama kita ada Mas Guru Soekarno Putra. Kita boleh tepuk tangan. Mas Guru, bagaimana kabarnya nih Mas? Baik. Terima kasih ya Mas sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Baik, nah selain itu juga narasumber berikutnya ini adalah sosok kreatif nih di balik pesan Dua Sejoli, seorang musisi yang karyanya selalu kita dengar bersama Kahitna. Ada Mas Dodi Isnaini. Selamat sore Mas. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir Mas. Sama-sama. Dan ini tidak lengkap nih ya rasanya campaign ini kalau tidak ada penyanyinya. Nah saat ini sudah hadir bersama kita juga nih sosok dua seniman muda berbakat yang suara merdunya sudah kita dengar nih hampir setiap hari di iklan-iklan layanan masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Syakira Yasmin dan Maizura. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Salam sehat. Oke, baik. Nah, kita langsung saja memulai topik dialog kita pada sore hari ini. Saya akan langsung bertanya kepada Mas Heri. Mas Heri, ini kita semua saat ini dalam situasi yang agak lega nih Mas, karena kasus terus membaik. Namun Satgas ini kan terus mengajak kita semua untuk tidak kendor prokes dan segera melakukan vaksinasi. Dan ini adalah wujud juga dari kepedulian nih Mas ya. Nah sebetulnya bagaimana nih Mas situasi saat ini dan bagaimana resiko yang mungkin terjadi jika dua hal ini tidak diterapkan dengan baik? Iya, kita pertama harus bersyukur bahwa situasi penularan sekarang sudah cukup rendah ya. Di bawah 500, tingkat kematian juga rendah jika dibandingkan ketika di puncak gelombang kedua itu ada 2.000 kematian sehari misalnya, ada 50.000 penularan per hari. Tentu saja ini adalah sebuah pencapaian yang bagus, tetapi sebagaimana selalu diingatkan oleh Presiden Jokowi, kita tidak boleh jumawa. Jadi situasinya ini masih pandemi, sehingga kita tidak harus lengah gitu ya, menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua tentu saja sambil kemudian kita menjaga penularan rendah saat ini, kita juga harus secepatnya untuk melakukan vaksinasi. Karena dua hal ini memang sangat efektif dalam mencegah penularan. Kemudian yang kedua juga menurunkan risiko kematian. Ini sesuai dengan kampanye kita saat ini ya, bagaimana dua hal ini adalah satu pasangan yang harus kita satukan, karena kita belajar dari negara-negara lain misalnya yang cakupan vaksinasinya sudah di atas 80% dari populasi, tetapi penularan harian masih cukup tinggi, di atas 60.000. Itu terjadi di Amerika Serikat dengan kematian harian yang masih sekitar 1.000 lebih ya. Di Rusia juga sama.
Jadi ketika kita tidak jumawa, tidak berpuas diri dan tetap patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian cepat-cepat vaksin, maka kita berharap agar tidak terjadi atau kita bisa menunda terjadinya gelombang ketiga nanti. Oke, baik. Nah, Bu Acin, ini kan tadi Mas Heri sudah memaparkan kondisi terkini. Nah, apa sih ini Bu yang menggerakkan akhirnya Bu Acin ingin terlibat untuk ikut membantu menyelesaikan kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia saat ini? Iya, sebenarnya Mas Dodi Is yang bercerita merencanakan tentang hal semua ini kerjasama antara Satgas COVID-19 dengan Musika Studio dengan artis-artis mudanya gitu. Oke. Jadi saya rasa ini ide yang sangat menarik ya. Kegiatan sosialisasi vaksin dan masker yang melalui melalui musik dan juga video klip yang menarik. Oke, Ya. baik. Bu Acin, kita sekarang ngobrol-ngobrol sama Mas Guru nih. Mas Guru, ini kan kita melihat kondisi saat ini tentunya jadi kita sudah 2 tahun ya melewati pandemi COVID-19. Tentunya ini kondisi ini menjadi keprihatinan dan saat ini dengan kondisi yang sudah lebih terkendali ini, apa sih Mas yang bisa kita jadikan pelajaran untuk agar tidak abai gitu dalam menerapkan protokol kesehatan? Ya, saya rasa kita harus walaupun dalam keadaan yang alhamdulillah semakin membaik ini gitu, tapi kita harus tetap saling mengingatkan pentingnya prokes gitu ya, terutama ya vaksin dan masker gitu. Saya rasa itu salah satu jalan paling efektif sampai betul-betul pandemi ini bisa berlalu. Oke. Dan kita selesai sudah dengan COVID. Jadi kita semangat terus berjuang sampai pandemi bisa benar-benar selesai ya Mas. Oke, baik. Nah, aku sekarang pengen ngobrol sama Mas Dodi nih. Mas Dodi, sejak awal nih dukungan Mas Dodi melalui IDD Cemerlangnya untuk menyampaikan pesan pada masyarakat tentang protokol kesehatan ini kan terus mengalir nih Mas. Nah, bagaimana situasi di tanah air umumnya dan di sekitar Mas Dodi khususnya sampai Mas Dodi punya keputusan aku harus ikut turun tangan nih untuk berkontribusi? Ya. Sebetulnya berangkat dari keprihatinan melihat tetangga-tetangga di rumah saya, di sekitar saya banyak yang tidak menggunakan masker. Kemudian di awal setahun yang lalu diajak oleh Mas Tommy, kemudian untuk membuat Iman, Aman, dan Imun. Tuh, kemudian saya membuat lagunya, buat videonya saya buat sendiri, melibatkan semua news anchor di semua stasiun TV kita nasional. Terus kemudian tahun ini saya dihubungi lagi oleh Mas Heri tolong bantu saya karena saya di briefing ini karena memang saya concern banget gitu terhadap orang kalau misalnya nggak pakai masker, saya pasti tolong pakai masker dong, tolong pakai masker gitu. Selalu itu, saya malah pernah berantem sama ibu-ibu ketika saya ingetin pakai masker, ibu-ibunya nyolot. Bukan galakan yang dikasih tahu ya Mas. Terus kemudian di briefing lah sama Mas Heri, masker dan vaksin tuh begini-begini. Yang keinget saya pertama itu adalah Dua Sejoli gitu loh. Yang keinget malah Dua Sejoli. Saya bilang gimana Mas Dua Sejoli, saya bilang gitu. Lagunya Dua Sejoli menjalin. Jadi karyanya Mas Guru ya? Betul. Karena saya sangat kagum banget dengan karya Mas Guru. Mulai dari saya belajar pertama dari guru Gypsy itu. Kemudian banyak lagu, kemudian saya produserin lagu Jamrut Khatulistiwa waktu itu buatnya dengan FBI. Kemudian keponakan beliau Mas Pondra, saya produserin lagu Gali dan Ratna ini gitu. Iya. Nah, makanya pas begitu Mas Heri kasih tahu saya ini kayak gini. Nah, kebetulan wah ini pas banget nih saat masyarakat sedang lengah banget karena merasa bahwa ada euforia gitu kalau saya lihat. Merasa bahwa karena ini pandemik udah seperti sudah berlalu, padahal enggak.
masih mengintai terus. Nah, di sini saya langsung, ayo kita buat Mas, kita buat Oke, gitu. seru ya jadinya ya Mas. Seru banget. Mas Dodi, kan sebelumnya di lagu yang atau campaign yang Aman Iman Imun ini melibatkan news anchor di beberapa TV nasional, terus juga ada juga yang versi dari beberapa artis-artis ibu kota gitu ya, artis nasional juga. Nah, kalau yang proyek Dua Sejoli ini kenapa nih akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Regina, Shakira, dan Maizura dalam proyek ini? Gini, pilihan saya terhadap lagu Gali dan Ratna ini pertama pada bagaimana membuat campaign ini semua strata masyarakat itu tercover semuanya. Kalau saya membuat sekarang dengan pilihan musik yang sekarang, kemudian sasaran saya itu hanya di masyarakat karena usia 50-60, bagaimana pada saat yang terjadi pada waktu itu di bulan September itu terjadi klaster anak sekolah. Itu ada 1.900 sekian. Terpikir oleh saya adalah bagaimana membuat sebuah lagu yang ini mencakup ini orang-orang tua gitu. Nah, lagu Gali dan Ratna ini uniknya bahwa sampai sekarang ini lagu ini bahkan nadanya menurut saya masih kekinian gitu loh. Jadi ini bayangkan kita mendengarkan sebuah lagu, jadi begitu orang mendengarkan lagu ini, baru anak-anak zentannial umur SMP, SMA, karena target kita di situ, tapi umur 40, 50, 60 sudah sangat familiar dengan lagu ini gitu loh. Ini lagunya, jadi akhirnya meskipun di cover beberapa generasi tetap catchy ya, di angkatan berapapun. Benar. Dengan musik yang saya buat, musik yang model kekinian juga, dengan saya bilang EDM Orchestra, dan ini baru pertama di Indonesia EDM Orchestra kita lakuin. Dan alhamdulillah hasilnya menyenangkan semua pihak. Meskipun nggak semua harus suka, tapi saya melihat semuanya happy. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini nyampe kepada pesan-pesan masker dan vaksin ini, pesan nyampe kepada anak-anak saya yang SMP, SMA tadi yang sekarang apalagi sekolah, terus ini abai terhadap ini masker masuk sekolah gitu. Itu aja. Mudah-mudahan jadi sedikit hiburan gitu ya Mas, kita kan udah pusing nih sama pandemi udah 2 tahun ya, jadi ada yang sedikit ceria gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan Shakira nih. Shakira ini kan udah 2 tahun nih ya mengalami pandemi, terus pastinya Shakira juga udah ngerasain naik turunnya, apalagi di industri seni ya. Nah ini bagaimana nih yang akhirnya bisa menggerakkan semangat Shakira untuk bisa ikut terlibat dalam proyek ini, dan bagaimana nih rasanya terlibat dalam proyek Dua Sejoli ini? Baik, kalau aku sih rasanya pasti senang sekali sebagai generasi Z yang bisa mewakili teman-teman aku yang mungkin di rumah juga suka lupa kalau kadang ada protokol kesehatan. Dan aku juga senang karena tujuannya kan untuk menghimbau masyarakat untuk menyuarakan di mana kita harus taat terhadap kayak protokol kesehatan, pakai masker dan harus vaksin, karena itu penting banget untuk memajukan kesejahteraan kita juga gitu. Semoga biar COVID-19 juga semakin turun kasusnya, angkanya gitu. Jadi aku juga pengen segera pulih. Jadi untuk niat yang baik ini aku sangat senang sekali bisa terlibat di proses ini. Nah, ini sekarang aku pengen ngobrol sama Maizura nih. Maizura, gimana sih caranya menjaga untuk bisa tetap bersemangat berkarya di tengah kondisi pandemi yang gak menentu nih selama dari tahun 2020 sekarang 2021? Yang pasti yang harus ditanamkan di dalam diri sendiri sih sebenarnya jangan biarkan hal-hal yang terjadi saat ini tuh menghilangkan semangat kita gitu. Walaupun mungkin kondisinya lagi sulit sekarang, tapi banyak banget sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan juga selama ini gitu, dengan cara menjaga protokol kesehatan sendiri, dan pemerintah juga udah tahu gitu caranya gimana sih untuk menanggulangi COVID-19 ini. Jadi menurutku gak ada yang bisa mematahkan semangat kita untuk terus berkarya. Oke, nah Maizura sendiri setelah terlibat dalam proyek Dua Sejoli ini, tanggapan orang-orang sekitar atau mungkin pasti ada netizennya juga dong di sosmed, itu gimana nih? Tentunya pasti kaget ya ngelihat ada di flyer di jalanan gitu ada Maizura gitu. Happy lah pasti, dan seneng juga bisa masuk dalam proyek ini karena aku bersyukur bisa berkontribusi setidaknya dengan profesi aku sebagai penyanyi bisa membantu juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan juga vaksin demi penanggulangan COVID-19 sendiri.
Itu sih. Baik, thank you. Sekarang kita ke Mas Heri lagi nih. Mas Heri, bagaimana yang terjadi dengan negara-negara lain nih Mas, seperti negara Eropa yang dapat jadi pembelajaran untuk kita nih, apalagi momen libur akhir tahun nih sebentar lagi. Biasanya kan gitu Mas, trennya setiap ada libur nasional, trennya naik nih kasusnya. Semoga nggak terjadi kayak gitu ya Mas. Dan keterlibatan teman-teman muda seperti Regina, Syakira, dan Mazura ini dapat menjadi inspirasi generasi muda di tanah air untuk tidak lengah. Dan gimana nih Mas pesannya untuk masyarakat untuk bisa lebih bijak untuk menjaga supaya kondisi stabil seperti saat ini? Iya, kondisi sekarang memang bagus, tetapi pandemi belum selesai, itu yang harus diingat ya. Jadi tidak banyak pilihan sebenarnya buat kita untuk kemudian bersabar menjalankan protokol kesehatan, karena memang kalau dari sisi data yang kami miliki, gelombang penularan di Indonesia itu selalu terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam 2 gelombang sebelumnya itu kita pasti ada delay sekitar 60 hari ya, 30 sampai 60 hari dari peningkatan di sejumlah negara gitu. Nah, ini ada 2 penyebabnya, karena memang proses penularannya yang memang tertunda, tetapi kemudian juga kita harus waspadai bahwa ketika satu-satunya cara yang kita bisa lakukan sekarang adalah mencegah penularan, artinya vektor penularan satu-satunya adalah manusia, berarti kita harus menjalankan ini nih pakai masker. Kemudian yang kemudian harus kita perhatikan adalah bagaimana virus ini jika menimpa orang-orang yang dengan risiko tinggi ya, komorbid, orang-orang yang rentan, yang mereka harus segera kita lindungi dengan vaksin. Karena vaksin sudah terbukti untuk bisa menekan risiko kematian sampai 73%. Jadi vaksin memang belum terbukti untuk membuat kita kebal, tetapi saat ini sudah bisa mencegah risiko kematian yang rasanya kalau kita berusaha dalam 2 hal ini ya, bisa memakai masker, kemudian cepat-cepat vaksin, seperti syairnya tadi di penutup tadi, jadi tidak ada yang bisa merenggut sehatmu, kira-kira seperti itu. Dan ini rasanya saya ingin juga ucapkan terima kasih ke Mas Guru maupun Musika yang sudah memberikan izin untuk mengadaptasi lagu ini ya, sehingga menjadi materi kampanye yang sangat powerful menurut saya. Responnya juga luar biasa, karena disampaikan dengan ceria gitu ya, tidak menakut-nakuti, tetapi sebenarnya pesannya dapat. Karena kita udah 20 bulan ini ketakutan Mbak Manda ya, ketakutan dengan yang apa ya, COVID ini terlalu banyak hal yang belum kita ketahui tentang virus ini, sehingga ya kita masih perlu waspada. Baik. Oke, Bu Acin, ini kan merupakan proyek pertama yang melibatkan Musika. Nah, bagaimana harapan Ibu terkait proyek ini dan juga bagaimana tanggapannya terkait juga melibatkan Maizura dan Syakira ini sebagai seniman yang mewakili generasi muda Indonesia? Ya, tentunya kami sangat antusias dan mendukung kerjasama ini, dan kami juga Syakira, Maizura dan juga Regina sangat antusias dan dalam proses pembuatan lagu dan juga video klipnya yang indah gitu. Dan kami sadar juga generasi sekarang itu sangat aktif dan terus ingin bisa terus berkreasi. Tapi terhambat oleh pandemi. Dengan hal-hal tersebut. Jadi saya rasa yang pasti vaksin dan masker itu adalah satu solusi yang secara nyata terbukti. Dan yang paling possible untuk kita lakukan saat ini ya Bu. Jadi berharap tentunya semoga Syakira, Maizura dan juga Regina dapat mengantar, membantu membuat supaya pesan ini mampu membuat pesan ini bisa diterima dan dengan baik, dan juga pada semua mengerti dan pada semangat gitu untuk dan happy mendengar pesan-pesan ini gitu. Baik Bu Acin. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu dan ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia nih tentunya. Bagaimana nih Mas Guru tanggapannya setelah lagu Gali dan Ratna di remake jadi Dua Sejoli, Masker dan Vaksin nih Mas? Pertama kali ketika saya mendengar rencana ini dari Mas Dodi,
saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Atas kehendaknya gitu. Lagu saya ini jadi saya bisa berperan serta langsung dalam penanggulangan COVID-19 ini gitu. Jadi saya sangat senang lagu ini justru bisa menjadi alat perjuangan. Perjuangan apa? Untuk memperjuangkan penanggulangan COVID-19 ini. Nah, saya ya jadi sangat bersyukur aja gitu dengan lagu ini, mudah-mudahan juga bisa diterima segala kalangan, sehingga ini bisa punya dampak yang cukup luas dan dalam terhadap penanggulangan COVID ini. Yang kita harapkan agar segera mungkin bisa selesai. Oke, baik. Mas Guru, mungkin boleh nih dikomentarin sedikit mumpung penyanyinya ada nih, penampilannya Maizura, Shakira, dan Regina di video klip ini gimana nih Mas? Yes. Sebagai seniman senior Indonesia nih, nah lo deg-degan nggak? Deg-degan. Saya senang sekali Iya. Karyanya itu baik dari segi videonya atau dengan Shakira dan Maizura membawakannya juga ceria gitu, dan, enak buat dilihat gitu. Saya rasa juga terutama generasi mereka juga yang nonton juga akan pada suka gitu. Dan ya mudah-mudahan jadi selalu ingat sama masker sama vaksin. Iya. Jadi karena liriknya yang catchy, jadi gampang inget ya Mas untuk pakai masker dan vaksinasi. Oke, baik. Nah Mas Dodi, kalau proses kreatif sepertinya udah nggak perlu ditanya lagi ya Mas, ini pasti mengalir deras nih secara udah ahlinya nih. Nah tapi boleh di-share sedikit nggak sih Mas kepada Sobat Tangguh, bagaimana nih jalannya proses kreatif ini dan mengapa bisa memilih Galih dan Ratna untuk jadi lagu untuk proyek selanjutnya untuk bisa menyebarkan pesan-pesan terkait awareness terkait pandemi ini? Ya itu tadi, begitu saya di briefing oleh Mas Heri, yang nggak tahu, saya nggak pernah dengerin lagu Galih dan Ratna udah berapa tahun, udah lama sekali, tiba-tiba aku bisa begitu terlintas gitu loh. Saya udah sampai bilang sama Bu Acin, kenapa ya ini bisa, kok kita bisa langsung kita berhubungan, saya harus berhubungan lagi Mas Guru, dulu sering banget nongkrong sama Mas Guru, ngobrol sama Mas Guru, saya, Yofi, Mas Guru, gitu, terus kok bisa tiba-tiba terlintas di sini, ya itu aja. Jadi saya seperti dituntun untuk membawakan lagu ini, sampai saya perjuangkan betul. Lagu ini harus jadi, karena buat saya ini kalau dari sisi seniman saya melihatnya dari notasinya yang gampang gitu, dan liriknya juga yang catchy hingga saat ini nggak ketinggalan zaman dan mudah dimengerti ya. Benar. Dan itu makanya menjadi tugas saya bagaimana mengimplementasikan ini lagu yang sudah puluhan tahun ini dengan kondisi sekarang, diadaptasi dengan kondisi musik yang baru itu tadi. Dan alhamdulillah kerja keras teman-teman semuanya di belakang saya semuanya, karena yang main ini semua juga teman-teman musisi kelas 1 semuanya. Iya. Banyak yang terlibat di belakangnya. Iya, banyak yang terlibat. Yang orkestranya juga, terima kasih juga. Iya, oke. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama penyanyinya. Shakira, bisa diceritain gak sih prosesnya waktu terlibat dalam proyek Dua Sejoli ini, dari awalnya dihubungin Mas Dodi, terus sampai take vokal dan sebagainya. Mungkin bisa di-sharing ke Sobat Tangguh. Iya, boleh. Jadi awalnya tuh aku diminta sama Kak Maizura juga sama Kak Regina untuk datang ke studio kan. Wah, ada apa nih gitu, kita penasaran. Taunya udah ada Om Dodi di sana. Kita ketemu Om Dodi, terus kayak kita cerita-cerita, kita mau bikin campaign Dua Sejoli, yaitu masker dan vaksin. Dan aku seneng banget karena pemilihan lagunya Galih dan Ratna, which is aku suka banget lagu Galih dan Ratna dong pastinya. Dan liriknya juga lucu banget, kayak masker, vaksin gitu, dan bikin orang terngiang-ngiang. Justru aku aja pas lagi rekaman aku selalu terngiang-ngiang. Lagi di rumah pun aku terngiang-ngiang. Jadi nyanyi terus ya? Masker, vaksin. Jadi kayak wah, semoga bisa terngiang-ngiang juga masyarakat Indonesia gitu. Pas banget, Dua Sejoli gitu kan. Terus karena kerja sama Om Dodi juga kayak apa ya, fun banget dan fleksibel banget. Kita idenya juga ngalir terus dan apa ya,
it was fun juga sih untuk kerja bareng sama Om Dodi, dan aku senang bisa berpartisipasi di proyek Satgas Covid kali ini, dan apa ya, menyenangkan sih prosesnya. Karena kita juga dikasih makanan enak. Itu yang paling penting ya? Itu yang paling penting. Om Dodi tuh makanannya harus enak dulu, baru kita bisa lancar menyalurkan ide-ide kreatif. Karena dari perut naik ke hati. Betul. Dari mata ya? Dari perut masuk ke jaringan-jaringan langsung ke otak. Oh gitu. Jadi kayak suaranya jadi merdu. Suaranya ya? jadi merdu gitu. Gitu Makanan ya? itu penting. Oke. Nah, kalau Maizura nih selain udah makan enak bareng Mas Dodi, ini bagaimana nih tanggapannya? Sudah berkecimpung atau turun langsung dalam proyek ini? Harapannya ke depannya gimana nih untuk masa depan industri khususnya musik di Indonesia? Iya. Harapan saya sih semoga lagu ini bisa menyadarkan lebih banyak lagi masyarakat di Indonesia, khususnya untuk generasi muda, akan pentingnya masker dan vaksin di momen-momen seperti ini gitu. Happy banget sih bisa berada dalam proyek ini, kerja bareng sama Mas Dodi dan bisa berpartisipasi dalam penanggulangan COVID-19. Bersyukur dan bahagia banget. Harapannya untuk industri seni Indonesia gimana ke depannya? Semoga terus berkarya, jangan pantang menyerah, jangan putus asa walaupun kondisinya sekarang lagi sulit. Gak ada yang bisa gak ada yang bisa menutup atau mematahkan semangat kita gitu. Dan kita berdoa semoga secepatnya COVID-19 selesai, kita bisa berkarya lebih luas dan lebih bebas lagi. Amin. Nah, sebelum kita tutup dialog kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesannya untuk para Sobat Tangguh nih dari para narasumber kita pertamanya terlebih dahulu dari Mas Guru dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas? Ya, saya berharap kita masyarakat semuanya sadar, dan yang paling penting di sini bagaimana caranya kita melakukan semacam akselerasi percepatan agar COVID ini segera berlalu, pandemi ini gitu. Dan sesuai itu dengan masyarakat kita ini adalah dalam Pancasila kita sebut masyarakat kita ini sebut masyarakat gotong royong. Jadi kalau kita sadar bahwa kita sangat perlu sekali dengan kegotong royongan ini, kita bersama-sama memperjuangkan agar COVID ini segera berlalu. Gitu. Dan ya tentu kita selalu minta bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita mudah-mudahan juga sebagai pelopor di dunia ini, suatu bangsa dan negara yang bisa menanggulangi COVID ini, sehingga keadaan tidak tertinggal ya dari negara-negara lain ya, Mas. Bisa menjadi tentram, aman dan damai. Baik. Terima kasih Mas Guru. Selanjutnya dipersilakan untuk Ibu Acin menyampaikan pesannya. Semoga dengan lagu ini, dengan kerjasama ini, semua generasi dan juga semua masyarakat mendengarkan lagu Dua Sejoli, Masker dan Vaksin ini dan dapat mengimplementasikannya dan juga membantu untuk mudah-mudahan dapat membantu untuk melaksanakan usaha vaksinasi kita. Baik. Dan tentunya selalu dalam doa semoga semua bisa mengikuti pesan yang ada di lagu ini dan diikuti serta badai COVID-19 ini cepat berlalu dan semua bisa dapat beraktivitas dan kembali seperti semula dan lebih berkreatif lagi. Amin, amin, amin. Amin. Dan selanjutnya kita persilakan Mas Dodi nih, apa yang mau disampaikan nih Mas selain lagu Dua Sejoli? Ya, saya pengen semua teman-teman saya juga masyarakat jangan lelah, jangan kendor, tetap semangat. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Dua Sejoli. Nah, kita kayaknya nggak lengkap nih. Dari tadi ngobrolin tentang lagunya Dua Sejoli. Mumpung ada penyanyinya, kita todong langsung Maizura dan Syakira untuk nyanyi nih. Boleh kan? Nyanyi refnya aja deh. Boleh. Ada musiknya kita pakai nih? musik atau enggak nih? Atau mau akapela ya? Akapela bisa? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja sih. Ya. Boleh. Oke, akapela kayak seru nih. Kan yang musik tadi udah ada. Oke. Yuk. 2, 3.
Oh masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Wih, keren. Aduh, aku sampai merinding dengerinnya langsung, selama ini dengerinnya di TV. Makasih ya semua, terima kasih para narasumber kita hari ini. Sobat Tangguh, demikianlah dialog kita hari ini. Ya, kami tidak lelah untuk menyampaikan selalu jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, mengurangi mobilitas, dan ayo segera vaksin. Saya akhiri talk show kita pada sore hari ini. Saya Amanda Dasrul beserta tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat sore dan salam tangguh.